Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya teman-teman, semoga apa yang menjadi usaha kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang mungut sampah, yang mulung juga itu usaha yang diberkahi karena membantu sesama. Yang sekarang lagi teman-teman sahabat kita yang lagi ngantar makanan, ngantar penumpang, sahabat ojol, semuanya juga diberkahi. Kenapa itu diberkahi? Karena kita bisa membawa dampak manfaat buat yang lain. Itu jadi teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berusaha yang bisa membuat dampak positif, membantu sesama. Nah, tujuannya gitu ya. Termasuk begini, ya, saya ini mereview mobil ini juga ada dampaknya. Mudah-mudahan dampaknya juga positif buat teman-teman semua dan punya feedback positif ke kita. Jadi hidup itu harus membawa manfaat. Ini saya mereview, ini tidak saya sekedar jualan. Saya kalau mereview mobil insya Allah untuk edukasi. Jadi saya berusaha netral. Walaupun saya juga pedagang, tapi saya juga harus punya konten yang bisa membawa manfaat, gitu ya. Mungkin ada yang tidak suka dari teman-teman, ada yang dislike, yang nggak tahu cara berpikirnya bagaimana, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya itu ya. Namanya hidup itu pro kontra. Nah, jadi di sini saya bukan praktisi ahli. Ini teman-teman banyak yang tanya saya mau macam-macam di WA itu, tapi sekarang tak jawab ya. Saya bukan praktisi ahli, saya bukan seorang mekanik. Saya cuma kebetulan mobil yang saya review itu saya pernah punya, pernah pakai dalam waktu mungkin tidak sampai tahunan, tapi mungkin sampai beratus-ratus kilo lah saya baru bisa mereview. Saya pernah dandan apa nih lah itu saya pernah servis apanya itu saya bisa mereview karena itu. Jadi lebih tepatnya ini owning experience ya bisa. Jadi saya bukan praktisi ahli. Jadi teman-teman kemarin ada yang tanya saya macam-macam tentang bahasa teknik itu saya juga terus terang nggak bisa jawab karena ya saya bukan mekanik ya, gitu ya teman-teman ya. Kebetulan ya dikit-dikit paham gitu loh. Nah, oke. Jadi kalau ada yang kurang nanti bisa ditambah di kolom komentar, bahasa yang sopan santun. Nanti kita bisa tanya jawab dengan saya, dengan para subscriber yang lain gitu ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Nah ini Toyota Rush, ini yang sudah facelift. Nah, tahun berapa ya yang facelift ya? Biasanya sih saya dapat 2015 up itu dia sudah facelift, lampunya depan sudah begini, sudah Pro G, dan lampu belakangnya sudah LED. Nah, pokoknya gitu ya. Kebetulan yang saya bawa ini tipe G, ada yang tipe S. Nah, ini tipe G. Nah, G sama S mungkin selisih dikit-dikit ya, ada di depan sama ini juga retract kalau yang S. Silahkan apalagi selisihnya ditambah di kolom komentar. Kalau ini bulbar ini variasi, tidak usah kita bahas. Mobil ini sesuai enggak dengan ekspektasinya? Sesuai enggak? Kita kalau keluar uang kurang lebih saya lihat di marketplace OLX untuk hari ini 2016, mobil ini 2016 itu kisaran 150, ada yang naik, tapi banyak yang di atas itu. Kalau pajaknya hidup, matic, rata-rata juga saya lihat di OLX mungkin itu 150 up. Nah, harga real di pasar juga tidak tahu, tergantung teman-teman. Nah, saya tidak mau komen ke situ karena ini edukasi ya. Kalau pengen tahu ini berapa, bisa dicek di update stok saya. Saya punya video update stok sendiri. Ini untuk edukasi saja. Jadi mobil ini harganya menurut saya relatif mahal. Kita di angka 150 jutaan up. Apa yang kita dapat? Ini adalah SUV atau PV teman-teman. SUV, menurut saya ini SUV. Ini mobilnya sudah tinggi, Jeep. Ini merupakan adiknya Taruna. Kalau teman-teman yang lama itu bisa jadi ini adiknya Taruna karena kan Terios Rush sama ini Rush ya. Nah, dari samping begini kalau velg sudah tutun dan untuk kondisi bodi ya cukup baik, cukup tebal. Bisa komen enggak? Ini sama Wuling tebal mana ya? Sama Wuling. Kayaknya tebal Wuling dikit. Tapi kalau dengan Avanza ya sama, dan mobilnya cukup baik. Nah, dari sisi bodi bahannya enggak cukup baik. Nah, nanti ada yang menurut saya yang nggak suka itu dari sisi naikan mobil ini.
Kenapa nggak suka? Nah, nanti tak jelaskan. Nggak suka, mesti kurang menurut saya naikannya. Dari belakang dia juga lengkap, defogger sembarang kali rono. Iki apa? Fog lamp, fog lamp, sorry. Iki jenenge apa? High mount stop lamp. Kecerutan air. Nah, kecerutan air di sini tuh ada. Bahasa this is kecerutan. Iki pas. Nah, ini semua ada. Pintunya bukaan nyamping, bukan ke atas. Dan mobil ini basicnya si Avanza Veloz. Itu saya kira mirip. Untuk bangku dia 3 baris. Cuma saya jujur nggak pernah beli mobil ini dari baru. Saya belum pernah beli baru ataupun ngantar customer untuk beli baru. Dulu itu saya sering ngantar teman-teman ya, dulu waktu saya masih belajar McLaren itu, waktu sekolah itu kadang teman mau beli baru saya diajak ke dealer, itu saya sering dulu. Biasanya sama mbak-mbak SPG ini disangoni. Ya rezeki kan, tah 500 sejuta dulu waktu saya kuliah itu sering diajak teman yang ke dealer. Nah, ini mobil ini setahu saya yang dulu ras atau terios itu kursinya cuma 2 baris. Dan baris ketiga itu merupakan opsional beli sendiri. Itu dulu saya pernah ngantar ke dealer teman saya itu dulu gitu. Beberapa kali. Tapi tidak tahu kalau yang sudah new ini apakah sepaket atau memang begitu. Oke ya, jadi kursinya belakang ini bisa jadi opsional tambahan beli sendiri. Nah, yang pasti mobil ini 3 baris. Layaknya sih 6 penumpang. Kalau 7 penumpang ya bisa, tapi yang harus ada badannya yang kecil. Kalau ukuran sesaya, nah ini mungkin kalau di tengah 3 kayaknya sumpek. Kalau di tengah 2 masih is oke. Kalau di belakang sini 2 orang juga oke, tapi tingginya tidak 170 up. Jadi harus 170 cm ke bawah. Kalau 170 up nanti gak enak ruang kepala nih. Oke ya. Jadi bukaannya nyamping full begini. Kalau saya bukaannya belakang, saya seneng si Avanza Veloz. Nah teman-teman, kalau beli mobil ini harga segini, tahun segini, apa yang kita dapatkan satu merek ya si Veloz. Nah, nanti teman-teman banyak tanya pasti, Veloz sama ras enak mana kalau kita pakai harian, kita pakai daily? Karena mobil ini menurut saya ini nanggung. Kita ngomong ini SUV, yo mobilnya nggak tinggi-tinggi banget, nggak pendek-pendek banget. Kalau kita bilang ini mobil MPV juga mobilnya kayak Jeep gitu loh. Nah, oke. Tapi kan kalau kita beli Fortuner juga harganya enggak segini, yang tahun segini masih selisihnya paling enggak di atas 100 juta beli Fortuner. Tapi yang kalau Fortuner bensin harganya paling enggak sampai 100 juta selisihnya di tahun yang sama. Oke ya. Dalamnya, nah, dalamnya dia bahannya biasa, ini kain, joknya begitu. Saya kira enggak perlu kita bahas panjang, banyak reviewer lain yang sudah bahas dalamnya, ya gitu-gitu aja. Sekarang dashboard bagian depan ini bagian depan ini perbedaannya ya hanya minor-minor aja dari yang model sebelumnya. Dan airbag sudah depan ini, kanan kiri pasti ya, ini sudah 2016 tahunnya. Sekarang tak nyalakan. Nah, sambil saya ngasih ya teman-teman. Ini sama dengan desain yang lama. Untuk maticnya ini ada 4 percepatan. Nah ini maticnya ini antara suka dan tidak suka. Nanti tak jelaskan sambil jalan. Oke ya, dashboardnya stylish saya kira. Untuk fasilitas gak ada yang wow, biasa-biasa saja pada umumnya. Untuk setir sudah ada apa ini namanya, switch steering, tapi di Veloz juga ada, persis sama di Veloz mobil ini. Setirnya juga saya kira sama dengan Veloz, cuma hanya ini motif joknya yang beda. Oke, door trimnya asik teman-teman. Door trimnya ini asik. Door trimnya dia ada kayak pegangannya gitu lah, kayak ala-ala mewah. Yang asik door trim. Terus bawah itu juga ada tempat air sama speaker. Oke. Nah, saya lainnya mirip-mirip sama Veloz. Sekarang kita bahas mesin ya teman-teman. Mesin mobil ini 1500 cc. Mesinnya sama dengan si Avanza Veloz. Mungkin tenaganya kalau tidak salah nggak sampai 110 HP. Mesin ini 1500 cc, kuat, bandel. This nice ini mesinnya begini, kuat, bandel,
dan apa ya, tahan lama. Jadi mobil ini kuat, bandel. Dan spare partnya saya kira gampang, kalau murah tidak. Nah, jadi teman-teman jangan pernah keliru kalau spare part mobil itu kadang-kadang kan untuk, mohon maaf misalnya saya sebut merek Toyota itu kan terbranding yang lama, Kijang-Kijang atau apa yang Kijang Super itu kan gampang spare partnya murah-murah. Nah itu bukan kok murah, sebetulnya kan karena banyak di Indonesia sini kan KW itu spare partnya Kijang itu kan mulai dari KW 1 sampai beberapa turunan lagi. Jadi kalau ngomong spare part saya kira sama dengan mobil yang lain. Kalau original ya harganya mirip-mirip. Nah, mobil ini Matic. Nah sekarang saya cerita nih, untuk Matic saya pengalaman Maticnya Innova dan Maticnya si Veloz. Nah, selama ini saya pernah bongkar Matic Innova, Veloz itu dan Avanza G. Nah, saya kira mirip. Maticnya ini nanti kalau masalah jalannya rasanya jalan. Jadi teman-teman masih banyak tanya, Mas, kalau servis gimana, perawatan gimana? Beda enggak sama yang manual? Nah, karena mobil seperti ini kan juga banyak yang teman-teman yang baru pengen punya mobil. Maticnya perawatannya nggak sulit, pokoknya teman-teman ya antara 40 ribuan itu diganti ulinya. Kalau nggak salah ulinya pakai T4. Nah pakai T4 dibeli di Auto 2000, di pasar-pasar itu banyak. Nah, untuk flashing Matic membutuhkan biaya kurang lebih antara 650 sampai sejuta lah, kurang lebihnya antara segitu. Nah nanti setiap bengkel mungkin berbeda jasa flashingnya, antara 650, 700 sampai sejuta. Itu per 40.000 kilo. Kalau dari baru saya baca buku servis itu kalau tidak salah 50.000 kilo atau 70.000 kilo gitu. Terus setelah itu 50.000 terus turun gitu. Nah jadi kalau teman-teman beli mobil seperti ini, kalau sebaiknya beli sudah bekas, sudah pemakaian 5 tahun ya, biar enak, artinya enggak was-was di flashing. Terus bagaimana kalau Maticnya jebol? Nah Matic ini masih konvensional, saya kira belum CVT ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini masih konvensional 4 speed ya mobil ini. Itu kalau kejadian sampai kampasnya jebol itu biasanya enggak telat, sangat jauh dari telat ganti uli. Penyebabnya satu itu, yang kedua ulinya netes, bekas kejaduk waktu, transmisi ini atau packingnya netes, ulinya kehabisan. Jadi kasusnya di uli pertama itu, atau pemakaiannya sing ngawur, nah, atau mobilnya di remap. Nah, mungkin kalau mobil ini sudah di remap, tenaga ditingkatkan berapa persen up itu, nah itu kan modifikasi itu tetap ada namanya resiko. Mohon maaf mungkin nanti hasil kameranya agak ngeblur karena ini cuaca sangat panas dan ini saya menyempatkan siang karena nanti sore mesti hujan. Nah, oke ya, kembali lagi ke topik. Jadi kalau turun transmisi kita ganti kampas, seal, pakset, saya kira nggak mahal. Perkiraan saya naik turun di angka nggak sampai 10 juta lah. Tapi sampai kalau kejadian teman-teman mobil Matic seperti ini masih tahun segini sampai ganti brodol, sampai ganti kampas, set, sampai turun transmisi, saya kira ada kesalahan di perawatan. Pengalaman saya jual beli Innova bensin itu dia sampai loss Maticnya biasanya saya lihat itu kilometer 400 ribuan. Itu normal ya, kalau ngerawat 400.000 kita baru ganti kampas set. Kalau di angka kilometer 300.000 up biasanya dia mulai lemot. Tapi tetap oke, dipakai tajaan oke, tapi mulai lemot. Nah, baru ini beda ya dengan kita mesin yang CVT yang pakai bed Matic, itu bed baja itu beda. Jadi ini yang konvensional itu lebih, menurut saya resiko ambrolnya sangat minim. Jadi kalau ambrol dulu sebelum waktunya berarti perawatannya yang salah. Oke, tak tutup dulu kapnya karena di dalam mesin ini biasa-biasa saja. Kan sering dulu sudah tak lihatkan cara lihat mobil tidak nabrak, tidak banjir dan sebagainya, sudah pernah saya lihatkan. Oke, tak ceritani dulu masalah Matic tadi. Jadi karena ini banyak pertanyaan dari para pemula pengen punya mobil itu di Matic tadi. Jadi biaya menurunkan Matic kurang lebihnya di angka 10-an naik turunnya. Ganti kampas, kopling kampas, pokoknya sak kampas dan kawan-kawan. Nah, kalau mobil manual, teman-teman saya cerita berapa? Silahkan komen. Kalau jangan jangan 4 KW yang sampean bahas di sini nanti. 4 original
teman-teman kalau datang ke Auto 2000 ganti, mungkin dari teman Auto 2000 bisa komen di kampas matic, kampas kopling, matahari, drag laker sama jasa uli transmisi berapa di spare part aslinya sama jasanya. Kalau jasa turunkan rata-rata sih di bengkel luar 500.000 naik turun nih. Kalau partnya berapa? Mungkin 2 jutaan ya. Nah, kurang lebihnya. Jadi tapi kalau mobil manual biasanya saya sering dapat dia 100.000 itu pasti koplingnya sudah tinggi. Jadi sudah waktunya ganti kampas. Jadi mobil matic sama manual itu selisihnya berapa perawatannya? Nggak selisih kok, nggak selisih banyak. Mobil matic kalau kampasnya ambrol gantinya sampai 10 jutaan. Tapi kan kalau kita pakai normal, nah normal itu rata-rata dia di 400.000 baru kampasnya aus. Ini pengalaman saya dengan Innova 2005 yang matic. Itu kan banyak sekarang rata-rata Innova 2005 kalau belinya di 2022 itu kan rata-rata kilometernya 300.000 up. Nah itu dia mulai lemot. Nah, kalau 400.000 biasanya sudah loss. Jadi loss itu kampasnya habis. Nah, beli kampas baru mesti sak pak, sak sile, sak uli-uli ini kan gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu. Ini penjelasannya tentang si maticnya. Jadi kita investasi ke matic oke, lebih mahal kalau ganti partnya, tapi durability kita lebih panjang sampai 300.000 up. Kalau mobil manual rata-rata 100.000 up dikit dia sudah koplingnya tinggi, sudah mulai terjadi keausan. Jadi ya gimana, saya kira mirip ya. Kenapa mobil matic kampasnya bisa umurnya lebih panjang? Karena kampasnya banyak, tidak satu. Di dalamnya ada 20 kampas lebih. Kampasnya sak lepek minuman itu loh, ada 20 lebih. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau tidak paham, kita komunikasi di kolom komentar ya. Bisa teman yang ngerti nanti bisa nambah komen. Mungkin saya kalau salah tidak apa-apa, jangan disalahkan, tapi dikasih tahu, dikritik. Kita di sini sama belajar. Oke ya teman-teman ya. Sekarang interior body saya nggak bahas banyak ya, gitu-gitu aja sama. Masa saya bahas surfail kayak gini, tidak usah lah, ini kan dilihat kasat mata bisa. Sekarang ayo coba kita jalan pulang sambil cerita di dalam. Oke, kita sekarang coba jalan teman-teman. Sebelumnya tadi nanti biar tidak lupa, mobil ini pajaknya untuk 2016 di sekitar Jawa Timur sini mendekati 2,5 juta per tahun, non progresif. Sekarang kita coba maticnya D, diusahakan kalau dapat D langsung masuk, jadi delaynya 1-2 detik, maksimal 3 detik lah, jangan lebih dari 3 detik. Oke ya, sekarang jalan. Rasa setir oke, sangat enak. Setirnya ini EPS, jadi enak, setirnya enak. Saya pengalaman pakai Veloz soalnya enak. Rasa mesin, tenaga isi terus. Mobil ini mungkin dari sisi tenaga mungkin sama ini kan mesinnya sama dengan Avanza ya, sama dengan apa? Kalau mungkin dengan Mobilio ataupun si BRV ya, mungkin ini perbandingannya BRV Honda itu tenaganya di atas kertas dia tinggi BRV. Untuk di jalan tol mungkin kalah mobil ini. Tapi di tanjakan enak. Tadi saya bilang di depan maticnya ya suka ya tidak suka. Tidak sukanya mobil ini maticnya ngeyel teman-teman. Maticnya si ini sama si Innova itu ngeyel maticnya. Jadi dipakai tanjak itu kadang kan sudah tidak kuat. Misalnya kita posisi sudah masuk gigi 3 di maticnya ya, itu gak turun-turun gitu loh. Tapi begitu diturunkan tapi tetap digas gini dia turun, relatif lambat turunnya. Jadi mas saya bilang maticnya ngeyel, enggak apa, misalnya nanjak 3 ini harusnya ini 2, dia enggak turun-turun, relatif lambat turunnya. Itu yang mungkin saya nggak suka, dikit agak ngeyel maticnya. Tapi kuat, sebetulnya kuat, cuma kita yang naik ini merasa harusnya ini sudah waktunya turun gitu loh. Tapi kuat. Saya enggak insinyur Toyota merancangnya memang sangat dia ngejar durability. Kemudian untuk tanjakan kita pakai D ya, itu pakai D ya. Kemudian untuk tanjakan mobil ini kuat banget. Jadi sama si Veloz sama. Untuk akselerasi teman-teman banyak tanya saya nanti, mending Rush atau Veloz untuk dipakai harian juga.
Untuk akselerasi saya suka pakai Veloz. Untuk harian saya juga suka pakai Veloz. Bantingan straight di tikuan tol, slip-slipan enak Veloz. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu pernah punya Veloz untuk operasional showroom, itu saya pernah beli dulu. Nah, dulu yang pakai Pak Pogal biasanya. Nah, kemarin 2 tahun yang lalu kita jual untuk bangun rumahnya Pak Pogal. Pak Pogal kan belum punya rumah, baru bangun 2 tahun lalu. Jadi dipakai bangun rumah sama Pak Pogal mobilnya. Nah, jadi ini cerita kok malah ngelambiar gimana. Nah, jadi maticnya kalau kita pakai jadi cuma enaknya kan mobil ini enggak Tiptronic ya, tapi bisa di D itu geser kanan. Ini Mas kameramen ya. Ini D ini bisa geser kanan, bisa masuk gini. Nah, itu gini bisa low. Ini low beneran. Jadi Maticnya Toyota yang anak tangga ini saya lebih seneng daripada kita pakai yang Tiptronic, kayaknya lebih asik gitu. Tapi ya gimana, sekarang kan waktunya zamannya Tiptronic. Nah, Tiptronic itu kan elektronik, kita tidak terasa. Kalau anak tangga ini nggak tahu ini elektronik atau apa, tapi rasanya masih pakai sistem mechanical. Jadi dia celek gitu. Nah, ada celeknya itu loh. Kalau yang Tiptronic kan tombol loh. Walaupun pakai tuas kan itu tombol gitu loh. Jadi kayak dul tak gitu. Nah, enak-enakan yang anak tangga ini. Jadi tangguhnya menurut saya dengan mobil-mobil baru sekarang kayaknya tangguh sistematik yang model begini. Dari durability-nya menurut saya, bisa jadi saya salah. Nah, terus kemudian itu dari sisi tangguhnya ya. Jadi mobil Maticnya enak. Karena mobil ini kalau dari sisi tampilan nggak sesuai, nah menurut saya. Kayaknya kan enak mobil mewah gitu ya. Kalau kita naiki begini, saya kira mobil ini di harga 150 jutaan, naik turunnya di situ. Kenyamanannya kurang. Kita ngomongnya budget segitu loh ya, nyamannya kurang. Kalau banyak pilihan nyaman yang lain, misalnya teman-teman bisa beli CR-V 2012 mungkin, bisa Captiva, ini sudah model yang paling baru banget, harga segini sudah 2013an. Mungkin ya banyak pilihan yang lain yang jauh lebih nyaman untuk SUV daripada si Rush ini. Cuma mobil ini punya pasar sendiri dan menarik gitu. Untuk teman-teman yang mungkin garasinya nggak begitu besar, gangnya juga nggak begitu besar, pakai Rush ini juga cakep. Kalau di kampung saya ini juga tetangga-tetangga yang beli Rush ini juga kayaknya juga cakep. Mereka kan ngejarnya kan dilihat tetangga itu bagus gitu loh. Nah, jadi itu juga cakep. Nah, di situ mobilnya cakep, ganteng dari sisi bodi. Cuma naikan saya kurang setuju. Mobil ini kurang enak menurut saya dari sisi naikan. Malahan menurut saya enak Veloz. Makanya tadi saya bilang kenapa dulu saya beli Veloz itu naikannya enak Veloz. Menurut saya, nggak tahu teman-teman boleh komen. Oke, saya kira gitu. Untuk konsumsi bahan bakar, nggak saya ceritakan di tempat saya di gunung ini ya. Saya kira sama dengan Veloz juga, mirip, selisih nggak banyak. Kalau di tempat saya ini mobil saya dulu pakai Veloz ya rata-rata 19 sampai 10 karena kan daerah pegunungan. Kalau kita di jalan datar, mobil ini tetap di atas 10. Nah, saya kalau pulang ke Jawa Tengah, ke mertua itu biasanya jarak jauh dulu pakai Veloz. Saya nggak pernah pakai Rush jarak jauh ya, karena nggak begitu nyaman mobilnya. Itu ketemu rata-rata average-nya 1:13,6 antara itu rute campuran ya, tol, kota, jalan antar kabupaten. Nah, biar padat ya lancar itu ketemunya 13,6. Dulu saya sering pakai Veloz itu di MAD ataupun metode full to full. Saya kalau nyoba mobil tuh gitu, mesti metode bensin full to full, nanti ketemu berapa. Nah, itu dulu saya sering nyobanya di 13,6. Nah, mungkin mobil si Rush ini tidak akan jauh angkanya daripada si Veloz yang saya coba. Mungkin bisa jadi ini lebih boros, tapi nggak lebih boros nggak akan banyak karena dimensi bodi dan rodanya juga nggak begitu selisih banyak. Oke ya, saya kira itu cukup pesan saya tadi di depan.
jadilah orang yang bermanfaat buat yang lain. Kita sudah berusaha berbuat baik, sudah berusaha bermanfaat. Kalau ada yang merasa tidak suka, orang iri, biasa itu ya, itu biasa. Jadi jadilah orang yang bermanfaat, jadilah diri sendiri. Kalau beli mobil, jadilah diri sendiri yang nyaman buat kamu, sesuai uangmu. Ora usah ngoyo utang, gulung-gulung kok sampean. Jadi yang sesuai dengan kapasitas dompetmu. Beda cerita kalau teman-teman adalah seorang pengusaha atau itu beda. Teman-teman pengusaha rengkar, pengusaha perusahaan, itu kan uangnya diputer, itu utang nggak masalah, utang bisnis namanya, utang kerja. Daripada buat mobil dipakai puteran. Nah, tapi kalau mobil dipakai pribadi, usahakan cash saja. Nanti anu lah ya, karena yes, pokoknya gitulah. Oke teman-teman, saya kira cukup hari ini sudah saya nyampe showroom. Intinya mobil ini ganteng, cakep, dilihat tetangga itu juga bagus. Tapi jangan beli mobil karena tetangga, beli mobil tadi sampai nyaman, enak, duitmu pas. Jangan karena tetangga, bahaya, itu penyakit hati itu sudah. Kita itu tidak makan dari tetangga, kita cari sendiri. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena kasusnya yang banyak begitu, apalagi mak-mak ini, aduh, kalau gitu loh. Pokoknya beli sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Oke ya, cukup teman-teman, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.